bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 30 Maret 2023. Sabang Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Claudia PRR, dan doa bersama dengan saya, Suster Maria Aurelia PRR, dengan tema Dia ada sebelum Abraham. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Roh Kudus tamu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan, arahkanlah hidup kami di masa penuh rahasia ini, masa yang mengingatkan kami agar mampu memberi diri melalui doa, berpantang dan berpuasa, serta beramal kasih, sehingga iman dan cinta-Mu semakin mendalam, dan kasih kami kepada sesama semakin bertumbuh subur. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?
Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, 'Dia adalah Allah kami,' padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, 'Aku tidak mengenal Dia,' maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu, tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dia hadir sebelum Abraham. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, orang-orang Yahudi tidak mengakui Yesus karena Yesus itu tidak seperti yang mereka gambarkan. Mereka menggambarkan kerajaan Allah itu megah, mewah, dan dahsyat, tetapi yang ada pada Yesus justru kebalikannya. Yesus sendiri lahir di kandang, bukan di istana. Orang tuanya miskin dan sederhana. Hal yang demikian itu di luar pikiran dan gambaran orang Yahudi. Maka Yesus tidak diakui karena tidak sesuai dengan Mesias yang diceritakan dalam Perjanjian Lama, yang megah, hebat, dan dahsyat. Yesus ditolak dan kerajaan Allah tak dapat mereka lihat, apalagi diterima, padahal Yesus sudah ada bersama mereka dan Yesus sudah ada sebelum Abraham. Ujung ketidaktahuan dan salah sambung dengan misteri agung jati diri Yesus membuat orang Yahudi menyimpulkan bahwa Yesus kerasukan setan dan sebagainya. Bahkan lebih dari itu, mereka sampai mengambil batu untuk melempari Dia. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, bayangkan dalam kehidupan sering kita juga menyalahkan Tuhan untuk sesuatu yang tidak kita ketahui dan tidak kita mengerti, hanya menduga-duga saja. Ini sebuah perilaku yang tidak adil dan tindakan yang tidak manusiawi. Kita sering menutup diri, tidak mengakui keterbatasan kita. Kita merasa lebih hebat daripada Tuhan sendiri. Padahal itu sebuah kebebalan hati kita dan kebodohan kita, dan bukan Dia. Sikap kita yang terlalu sembrono justru akan menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Padahal Yesus itu adalah Allah. Allah sudah ada sejak semula. Sebelum Abraham sudah ada Allah, sudah ada Yesus. Pernyataan Yesus keras dengan mengatakan,
Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kalimat itu keras karena kita bisa membayangkan jika saja itu yang berbicara adalah diri kita dan kita mengatakan kalimat senada dengan kata sesungguhnya, seakan-akan kita mau mengatakan tidak ada yang lain dari kata yang sebenarnya, dan tentu kita berharap agar orang yang kita ajak bicara untuk mengerti dan percaya. Dengan kata lain, itu sudah merupakan penegasan pilihan terakhir untuk mengatakan bahwa itulah kebenarannya. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, untuk itu melalui bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk bisa melihat dan menerima kelebihan sesama dan tidak menyalahkan Tuhan ketika perjalanan hidup kita tidak seperti yang diharapkan. Semoga Tuhan hadir di tengah kita yang masih sering bimbang dan ragu dalam hidup ini dan menerangi hati dan budi kita agar tetap hidup di jalannya dan senantiasa percaya akan Allah yang adalah Tuhan Yesus sendiri, sumber hidup dan kebenaran. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang miskin dan papa, ya Allah, sadarkanlah untuk selalu menaruh rasa peduli, berkuasa, simpati, empati, berbela rasa dan rela berkorban kepada sesama kami yang miskin dan papa, dengan cara berbagi dari kelebihan yang kami miliki, agar mereka juga turut merasa kebahagiaan bahwa mereka pun diperhatikan orang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi para yatim piatu. Ya Allah, semoga di masa tobat ini kami tergugah hati untuk dengan sukarela memperhatikan para saudara-saudari kami, yang khususnya para yatim piatu, yang hidup sebatang kara sebagai bagian dari mati raga kami, agar mereka juga memperoleh penghidupan yang layak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi para aktivis sosial kemasyarakatan. Ya Allah, semoga berilah rahmat kesetiaan kepada mereka yang kini berjuang dengan sukarela untuk kemanusiaan. Berilah mereka kesehatan jiwa dan raga, sehingga dalam melaksanakan amal kasih mereka dapat melaksanakannya dengan semangat cinta kasih kepada sesama yang membutuhkan sebagai tanda kehadiran bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi persatuan dan kesatuan NKRI. Ya Allah, Engkau telah menghimpunkan kami dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan budaya yang berbeda untuk hidup sebagai satu kesatuan. Semoga kami membina kerukunan di antara kami tanpa saling membeda-bedakan satu sama lain, agar terciptalah kehidupan yang bersatu, adil, dan makmur di tanah air kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk menerima berkat dari tangan hamba-Mu yang Kau urapi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, aktivitas kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.